Coba deh kalian bayangin, kalau ternyata ada sebuah ekonomi lain di Indonesia yang nilainya mencapai 2.200 triliun rupiah. Gila kan? Itu setara 10% dari total PDB kita. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah sebuah isu yang sering banget kita anggap sepele, tapi ternyata ini bisa jadi penghambat utama mimpi Indonesia jadi negara maju. Beneran loh, 2.200 triliun rupiah. Terus, uang segede gaban yang nggak tercatat ini datangnya dari mana coba? Sebagian besar justru dari hal-hal yang mungkin kita lihat tiap hari. Ada pungutan liar, parkir liar, iuran keamanan sukarela, sampai premanisme yang terang-terangan mengganggu proyek-proyek besar. Tapi tahu nggak apa yang paling ngeri? Sikap kita sendiri. Tanpa sadar, kita ini sering banget jadi permisif. Kita sering dengar atau bahkan mungkin mikir, ya udahlah, mereka kan cuma cari makan. Padahal, sikap memaklumi yang kelihatannya kecil ini, kalau dikumpulin dari Sabang sampai Merauke, dampaknya jadi destruktif banget buat ekonomi nasional kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih hal-hal yang kelihatannya receh ini bisa jadi sebuah ancaman nasional yang serius banget? Gini deh, biar gampang. Ekonomi yang sehat itu kan siklusnya simple banget ya. Semua dimulai dari investasi yang masuk, terus bisnis jadi bisa tumbuh dan berkembang, akhirnya mereka buka lapangan kerja. Nah, orang-orang jadi punya gaji, terus mereka belanja. Uangnya muter lagi ke bisnis buat reinvestasi. Begitu aja terus, ekonomi jadi sehat. Nah, ini dia masalahnya. Di Indonesia, siklus ini sering banget macet di titik yang paling awal dan paling krusial, yaitu investasi. Kenapa? Karena yaitu tadi, aktivitas premanisme dan ormas-ormas nakal ini bikin investor mikir 1000 kali buat masuk. Gimana mau invest, baru mau buka pabrik aja udah dipalakin. Dan ini bukan asumsi atau omong kosong loh ya. Dengerin aja nih pernyataan dari Pak Seney Iskandar, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri. Beliau bilang belak-belakan, ormas itu mengganggu produksi nasional, bikin investor kabur, dan potensi kerugiannya itu bisa sampai ratusan triliun rupiah. Ngeri banget. Mau lihat contoh nyatanya? Banyak. Di Cilegon, ada ormas minta jatah proyek triliunan tanpa ikut lelang. Di Kalimantan Tengah, pabrik disegel paksa cuma gara-gara urusan penagihan utang. Di Jakarta, pedagang kaki lima di Pasar Jatinegara dipalak 1 juta per bulan plus setoran harian. Bahkan yang lebih gila, investasi mobil listrik raksasa dari BYD dan Finfast itu hampir batal gara-gara ada intimidasi. Ini tuh ada di mana-mana. Oke, kita masuk bagian 2. Pertanyaannya kan, kok bisa ya? Gimana ceritanya sebuah organisasi yang awalnya punya tujuan mulia, sekarang malah banyak yang jadi alat pemerasan? Yuk kita coba telusuri sedikit evolusinya. Dulu banget nih, ormas itu keren loh, jadi simbol perjuangan. Mulai dari Budi Utomo sampai Sarekat Islam, mereka ini jadi wadah pemersatu rakyat. Tapi pas zaman Orde Baru, ceritanya mulai beda. Ormas mulai dibina, yang artinya dikontrol sama negara. Puncaknya, pas reformasi, kebebasan buat berserikat meledak. Tapi sayangnya, negara kayaknya lupa masang pagar pengawasannya. Hasilnya, ya begini, bikin ormas sekarang jadi segampang bikin grup WhatsApp. Serius, siapa aja bisa kumpul, bikin nama, terus beroperasi atas nama kepentingan masyarakat. Padahal seringkali tanpa ada pengawasan yang jelas sama sekali. Lanjut ke bagian 3. Mungkin kalian mikir, loh terus negara ngapain aja? Kok kayak cuma nonton doang? Jawabannya teman-teman, ada di aturannya sendiri yang abu-abu banget. Dan sebelum kita bahas aturannya, coba tebak dulu, ada berapa banyak ormas di Indonesia? Menurut data per Maret 2024, jumlahnya ada lebih dari 550.000 yang terdaftar. 1,5 juta lebih. Ini nunjukin betapa masifnya skala persoalan yang lagi kita hadapi. Nah, akar masalah hukumnya ada di sini. Undang-Undang Ormas. Alih-alih jadi aturan yang tegas dan jadi pagar yang kuat, undang-undang ini malah menciptakan sistem yang membingungkan. Jadinya, banyak celah buat kelompok-kelompok bermasalah bisa bebas beroperasi di area abu-abu. Coba kita bedah ya, bolongnya di mana aja. Pertama, ormas itu bisa tetap eksis tanpa punya badan hukum. Jadi meskipun izin resminya dicabut, mereka tetap bisa jalan terus. Kedua, untuk membubarkannya, prosesnya harus lewat pengadilan yang super panjang dan rumit. Dan yang ketiga, ini yang paling absurd, kalaupun udah dibubarkan, mereka tetap boleh pakai simbol dan atribut lamanya. Jadi susah banget kan buat memberantasnya sampai ke akar. Jadi kalau kita lihat polanya, sistem yang abu-abu ini rasanya kok seperti disengaja. Kenapa? Ya karena area abu-abu ini sering dimanfaatkan dan dilindungi oleh kepentingan politik. Udah jadi rahasia umum lah ya kalau banyak di antara mereka yang punya backingan kuat. Oke.
Cukup soal masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Gimana caranya kita bisa memutus lingkaran setan ini? Apa ada solusinya? Tapi penting banget nih buat dicatat. Solusinya itu bukan berarti babat habis semua ormas. Sama sekali bukan. Karena faktanya, banyak banget loh ormas yang masih idealis, yang kerjanya bagus, dan beneran tulus membantu masyarakat. Yang salah itu bukan konsep ormasnya, tapi sistem yang membiarkan oknum-oknumnya jadi liar tanpa kendali. Jadi, apa yang harus dibenahi? Minimal ada 3 hal. 1. Revisi undang-undang ormasnya. Bikin aturan main yang jelas, transparan dan tegas soal pengawasan dan pembubaran. 2. Tuntut akuntabilitas. Wajibkan ada audit keuangan, laporan terbuka, dan pengawasan yang nyata. Dan yang ketiga, ini krusial banget. Putus hubungan mesra dengan politik, supaya ormas nggak lagi jadi kendaraan buat kepentingan sesaat. Tapi, mau aturannya sebagus apapun, itu nggak akan cukup kalau cuma dari pemerintah. Perubahan yang paling penting harus datang dari kita, masyarakat. Ada kutipan bagus yang bilang, premanisme itu tumbuh bukan dari kekuatan orang jahat, tapi dari rasa takut dan diamnya orang-orang baik. Artinya apa? Kita semua harus berhenti permisif, berhenti diam, dan berhenti maklum. Karena pada akhirnya, ini poin terpentingnya. Kita semua kan pengen banget lihat Indonesia Emas 2045 terwujud. Tapi mimpi besar itu nggak akan pernah kejadian kalau kaki kita masih diikat sama beban ekonomi bayangan seberat 2.200 triliun rupiah ini. So, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Kita mau terus jadi masyarakat yang permisif, atau kita mau mulai bersikap kritis dan menuntut perubahan? Nah, saya mau dengar dari kalian. Coba deh, kalian sendiri punya pengalaman nggak soal pungli atau ormas di sekitar kalian? Share cerita kalian di kolom komentar ya, kita obrolin bareng-bareng di sana.